Okay. Momennya beda ya gitu ya. Beda. Euforianya dingin. Kalau Pak Indra kemarin sempat bilang, mending saya musim hujan mas, di sini musim salju saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya karena memang buat mobilitas susah, licin Oke, kan. baik sih. Nih, ini bukan rasis ya. China atau Indonesia? Selamat datang di Sportel, podcast Alcatel. Sudah tahu belum Bu? Oke, kita masuk ke Kayak segmen bocoran. Jawab Cepat. Ding. Caranya gampang aja Bu, cukup nanti pilih aja jawaban cepat dari dua pilihan yang saya berikan. Oke, kita Gitu. coba ya. Iya. Boleh diralat. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, Bu Nadia, pilih pink atau biru? Biru. Biru, oke. Pecel Madiun atau gado-gado? Gado-gado. Gado-gado, aduh. Padahal di tempatnya suami ya. Enggak, suami Mana? enggak Madiun, Mana? Mas. Jombang. Coba. Tapi kan strategi sarapannya tetap pecel juga Bu di sana. Iya sih. Iya. Oke, ini menarik. Musim salju atau musim hujan? Salju. Salju. Kenapa tuh? Karena pas musim salju, ya mungkin ya efek jarang lihat salju. Kan biasa Bu digosok itu kalau misal bikin es itu kan bisa. Beda ya? Beda. Beda ya. Oke, baik. Oke. Momennya beda ya gitu ya. Beda. Euforianya dingin. Kalau Pak Indra kemarin sempat bilang, mending saya musim hujan mas, di sini musim salju saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya karena memang buat mobilitas susah, licin Oke, kan. baik sih. Nih, ini bukan rasis ya. China atau Indonesia? Indonesia. Buat hidup ya Bu ya. Iya, Indonesia. Oke. Cara nationality saya Weh. masih Indonesia. Kalau buat riset Bu? Kalau buat riset? Buat riset, kalau cuman dibandingin Indonesia sama China mungkin China lah ya, Ya. gitu. Tapi kalau misalkan ada negara yang lain Lain. disebutin, mungkin negara yang lain juga boleh gitu. Oke. Misalnya kayak apa? Jerman gitu Bu. Saya lagi kepengen ke Nah ini saya ayo Bu kemana Bu? Ayo Bu silakan Bu, ayo kemana nih? S3-nya lanjut kemana nih gitu? belum tahu sih, tapi kalau Sudah ada gambaran? boleh kepengen Ya. ke Kanada atau Norwegia. Kanada, wah, ayo kita doakan ya, amin, mudah-mudahan Bu Nadia secepatnya bisa lolos untuk program beasiswa, ya kan? Amin, doanya Bisa ya. lanjut gitu kan? Bisa bawa Sosan ke sana Bu ya? Iya dong. Yang belum tahu Sosan nanti bisa cek IG-nya Bu Nadia nanti. Atau di Bimbel Meti pasti muncul. Oke, ini berhubungan sama ini lagi. Penelitian atau perkuliahan? Penelitian. Penelitian, oke. Wah, luar biasa ini. Nah, ini yang gayanya pasti, ini tahu nih gayanya. Wushu atau karate? Wushu. Wushu. Nah. Oke, ini satu lagi. Anime atau drakor? Anime. Kenal banget ya, terima kasih. Nggak ada pertanyaan menjebak kan, tenang aja. Cuman lucu aja ditanyain gitu. Nah, oke, baik. Masih lanjut Bu keseruannya? Boleh. Oke, baik. Ini kita masuk ke kategori yang nggak berat sih Bu sebenarnya. Oh, Kita ada oke. rubrik namanya Ngopreks, ngobrolin seputar iptek. Oh, oke. Oke, baik. Berhubungan sama iptek ya, atau mungkin tadi kan lebih ngangkat soal riset dan segala macam. Antena Bu, Iya. kenapa dengan antena gitu? Kenapa? Ya. Itu karena waktu saya jenjang bachelor ya, waktu S1 itu pas yang ngajarin mata kuliah antena tuh dekan sendiri kan. Ya. Terus orangnya suka memotivasi gitu. Wah. Kan. Nah, Iya, suka iya. memotivasi, terus begitu pada saat semester akhir kan kita boleh memilih jalur mau fokus kemana gitu. Benar. Ya, jadi ada mata kuliah pilihan, terus nanti risetnya kan berhubungan gitu.
waktu itu pilihannya antara sistem dan jaringan. Nah, kalau ke jaringan saya merasa kayaknya kurang minat lah gitu ya, walaupun ya jaringan bagus tapi sayanya masih kurang ada hobi di situ gitu. Akhirnya saya ngambil ke arah sistem. Kemudian sistem kan pilihannya ya kayak satelit gitu kan, terus optik, terus ya salah satunya ya kayak antena juga atau wireless ya. Wireless. Nah kemudian ya pada saat itu kayaknya pas apalagi praktikum gitu kan, oh begini, oh begitu ngedesainnya, kayaknya seru, apalagi saya suka desain kan. Nah ya udah akhirnya saya mau coba di antena gitu. Dan memang waktu S1 sebenarnya yang saya buat bukan antena, tapi kakinya antena. Tapi masih ada hubungan sama antena kan gitu. Masih ada hubungan sama antena gitu. Yang microstrip ya. Microstrip ya. Udah familiar sih saya, Bu. Udah familiar hubungan sama microstrip tuh udah familiar, saya dengar itu sering gitu. Iya betul. Nah ya udah akhirnya waktu itu juga saya udah dikasih kayak wejangan gitu ya sama bapak pembimbing saya gitu. Kalau kamu pilih mau jadi praktisi atau akademisi gitu. Nah, ini pilihan sulit, Bu. Waktu itu saya tuh masih idealismenya tinggi, anak baru lulus gitu ya. Saya pengennya bisa kuliah sambil kerja gitu, atau ujung-ujungnya pengen kayak bapak itu atau ibu itu gitu, kerja di perusahaan iya, ngedosen iya gitu, kepengennya gitu. Tapi ya Allah berkata lain gitu, saya diarahkan ke arah yang lebih ke akademisi gitu kan. Ya alhamdulillah memang cocok juga di situ. Seperti itu. Akhirnya ya dikasih wejangan gitu, kalau mau jadi akademisi kamu harus linear gitu. Jadi akhirnya pada saat S2 ya saya usahakan linear lagi ya. Gitu. Lebih dalam lagi gitu ya, Bu. Betul. Harusnya lebih ngerucut, tapi ini terlepas di dalam udah makin lebar aja. Ya. Bahasannya. Betul. Nah, baik, Bu. Kalau riset terakhir, Bu. Riset terakhir yang sekarang nih ya. Yang sekarang itu udah publish itu yang mungkin. Belum publish. Nah, yang akan to be. Mudah-mudahan ya. Nah, itu sama Kak Prodi kita, sama Bu Ilvi. Sama Bu Ilvi, sama satu lagi Pak Pitra ya. Sama Pitra. Itu kita join, alhamdulillah dapat hibah PDP ya. Alhamdulillah, ini bentuk prestasinya luar biasa. Banyak sekali ya, ini bagian dari prestasinya juga Ibu ya. Oke, terus. Ya. Penelitian dosen pemula, kebetulan saya jadi anggotanya, ketuanya Bu Ilvi gitu ya. Yaitu di situ kita meneliti tentang GPR untuk mendeteksi kabel optik, syarat optik. Nah, saya di bagian wirelessnya atau antenanya. Gitu. Kolaborasinya luar biasa ya, Bu ya. Jadi antar dosen juga kerjanya bagus. Nah, dengan harapan nanti didistribusikan ke mahasiswa. Ya, betul, Bapak. Baik. Nah, kembali Bu, terkait sama kan bukan cuma sekedar kemampuan ya, Bu ya. Untuk riset itu bukan cuma sekedar kemampuan. Betul. Tapi niatnya, terus kemudian juga survive-nya untuk bisa mempertahankan sampai dengan selesai. Ya apa yang mau dimulai itu ya harus berani mengakhiri gitu. Maksudnya apa yang dimulai ya siap-siap untuk bisa menyelesaikannya gitu kan ya. Betul. Nah, ini juga akan kita coba komunikasikan ke mahasiswa ya. Jadi yang sedang menyusun tugas akhir, yang mau ngambil bikin seminar untuk proposalnya, itu kan dimulai dulu aja. Ya betul. Nah itu apa Bu kira-kira mau buat teman-teman mahasiswa nih? Jadi jangan ngebayangin yang serem-seremnya duluan. Ya itu cuman ketakutan semata gitu ya. Jangan hidup dalam bayang-bayang lah ibaratnya gitu. Kata senior begini, kata alumni begini gitu, kata teman saya begini Bu. Jangan dengar kata orang. Jangan dengar kata orang. Kamu sukanya di mana? Ya ambil di situ. Sip, terima kasih. Itu yang selalu saya bilang sama mahasiswa yang nanyain, Bu, saya kalau mau riset ini gimana ya Bu? Itu saya selalu nanya, kamu suka nggak? Suka dulu nggak? Jangan mikir itu gampangnya loh. Saya bilang gitu. Jangan mikir kalau kata orang ini gampang. Nggak ada yang gampang. Yang ada ketika kita sudah menyukai atau mencintai sesuatu gitu, itu akan terasa ringan. Benar. Gitu ya. Dibandingkan kita terpaksa melakukannya. Gitu. Siap, luar biasa Bu. Terima kasih atas ini benar-benar Bu, ini juga nyentil saya juga Bu soalnya. Nggak kesentil Mas. Nah, mudah-mudahan juga memberikan inspirasi ke teman-teman juga Ibu ya. Amin. Mudah-mudahan
yang sedang merencanakan hal-hal tadi akan segera dimudahkan, hasilnya lebih optimal lagi, pokoknya lebih semangat lagi semuanya. Gitu. Oke. Baik, acara kita masih berlanjut, Bu. Oh masih, udah penutup. Kalimatnya udah mengarah ke penutup, kirain udahan. Baik, ini ada titipan sih Bu sebenarnya, ada titipan pertanyaan nih berkaitan dengan transformasi UKM, Bu. Oke. Ini kan yang perlu perlu dikomunikasikan ke mahasiswa. Iya. Kira-kira ada perubahan besar apa sih Bu di tahun 2021 ini gitu kan? Ya, jadi sebenarnya kita nggak langsung mengagetkan ya. Pengennya tuh kita smooth gitu kan, slow but sure gitu ya. Jadi buat teman-teman pasti sih mahasiswa itu kan mereka dalam proses pendewasaan diri ya Mas. Jadi masih ada rasa-rasa belum bisa mudah move on dari zona nyaman atau zona yang biasa mereka masuki gitu kan. Mungkin akan sedikit kaget gitu, tapi mau gimana lagi, kita harus bertransformasi gitu kan. Semua itu pasti ada perubahan. Kayak kita sebelum pandemik dan setelah pandemik ini kan berubah drastis. Benar. Ya, sangat. Itu perubahan yang nggak bisa kita atur. Benar. Gitu kan. Nah, Gak apa-apa. Kesannya marah. Nah, jadi nanti mungkin di 2021 ya, insya Allah mengiringi Tuat ITTJ. Mengiringi Tuat ITTJ gitu. Insya Allah kemungkinan ada perubahan-perubahan yang mungkin nggak besar tapi signifikan. Signifikan. Nah, itu perubahan, Bu. Dari mungkin pengembalian SOTK ya, jadi struktur organisasi mana yang bagian yudikatif, mana yang bagian eksekutif itu dipertegas garisnya gitu ya. Apakah ini punya si A, apakah ini punya si B gitu. Apalagi kalau misalnya kita jadi ITTJ, jurusannya jadi banyak, otomatis akan bercabang lagi nanti. Himpunan nggak cuma satu ya kan, jadi ada berapa himpunan perwakilan prodi gitu. Tantangan sekaligus ini ya Bu ya. Challenge gitu ya. Ya, terutama tantangan sendiri ya buat kita yang menjalankan untuk manajemennya juga mahasiswanya. Ya betul. Jadi ya saya berharap teman-teman mahasiswa bisa bekerja sama gitu ya. Kita sama-sama kolaborasi untuk yang kedepannya lebih baik lagi gitu. Karena ya masa sih kita udah bertahun-tahun masih mau begitu-begitu aja gitu kan. Benar. Begitu. Terus kita juga kan ya harus selaras lah sama tujuan akademik ya gitu, tujuan institusi benar. Gitu. Bagaimanapun mahasiswa itu kan harus dikawal prestasinya gitu, baik akademik maupun non akademik gitu. Jadi jangan cuman berpikir enakan yang kemarin ya gitu. Ya pasti perubahan itu nggak ada yang enak kayak gitu. Kemarin, baru dapat ya kemarin dari motivator. Baru aja saya ikut training. Gitu. Jadi memang perubahan nggak ada yang enak, betul waktu itu dibilang begitu. Jadi sama-sama bekerja keras supaya memang dapat sesuatu yang lebih enak gitu kan. Jangan cuma dilihat cuma di ujungnya aja, tapi prosesnya juga mesti diperhatikan gitu ya Bu. Betul. Ya seperti itu. Sama pengaktifan kembali ya unit kegiatan mahasiswa, kan ada beberapa yang memang selama masa pandemi itu jadi kayak boba cantik. Boba cantik dan boba ganteng gitu. Terutama yang ada hubungannya sama fisik ya Bu ya. Iya, akhir-akhir ini sih memang mereka ada yang mulai aktif lagi, tapi ya kita mau memotivasi ya. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi, walaupun serba online gitu, jadi biar tetap bisa bergerak gitu. Terus kemungkinan akan ada UKM baru yang lebih seru gitu. Bocorannya Bu, bocoran ini ditunggu nih. Satu UKM yang bagus menurut kita yang sudah kita coba dengerin kemarin. Berhubungan dengan yang ada di sini. Jadi kita lagi merintis pembukaan UKM film dan fotografi. Welcome to film film dan fotografi Vivo. Vivo ya. Jadi diawali dari kehobian teman-teman mahasiswa. Waktu saya
buka lowongan, Ya, lowongan, baik. buka pengumuman tentang lomba FFMI, Benar. Festival Film Mahasiswa Indonesia. Nah, Benar. itu skalanya nasional, Bu. Nah, Ya, waktu ya. itu mahasiswanya tertarik, Bu, saya mau Bu, saya suka ngedit gitu Nah, kan, ya, segala oke. macam. Bu, saya mau Bu jadi artisnya gitu. Jadi talentnya gitu. Nah. Rapatnya online, saya rapatnya online Benar, sama benar. mahasiswa. Akhirnya terbentuklah 3 tim. Mhm. Terus ya mereka rajin syuting gitu ya, insya Allah mematuhi protokol COVID ya. Ya. Nah, dan memang syutingnya juga tentang COVID. Ya itu Gitu. accidental Bu, jadi kita Iya. nggak bisa bikin. Nah, jadi dari itu mereka walaupun sebelumnya memang saya udah ada kayaknya seru gitu, Iya. kalau ada gitu, cuman waktu itu belum diflorkan gitu karena memang ya udahlah apa yang ada dijalankan dulu. Terus ada tuh yang datang ke saya 2 mahasiswa, bu katanya, mau ngomong nih Bu, tapi bertiga aja. Ya kenapa gitu kan, ya ini Bu, kita punya kepingin Bu, katanya kalau bisa mau ngajuin UKM film, khusus film Bu, film fotografi gitu, katanya gitu. Baik. Terus mereka juga kayaknya sudah menyiapkan Mempersiapkan, wes. program gitu. Wah, bagus itu Bu, ya, sebelum datang udah mulai dibikin dulu ya. Iya, terus ya ketika waktu itu juga kita alhamdulillah ya, maksudnya Akatel juga karena memang serba digital gitu sekarang, karena itu kita sudah mempersiapkan beberapa perlengkapan ya, peralatan yang menunjang untuk adanya UKM tersebut. Baik. Gitu. Akhirnya Belanjanya ya berapa Bu? Ya udah. Banyak ya Bu ya? ya saya sampai diomelin sama bagian keuangan, belanja terus. Ya udah gitu. Ya oke. Terus jadinya sudah mulai disahkan Bu? Kalau secara SK memang belum jadi gitu SK-nya, tapi secara sudah mulai rekrutasi. Harusnya, program gitu. kerjanya udah disiapkan sama timnya juga ya Bu ya? Iya, insya Allah. Dan saya undang untuk teman-teman Vivo untuk bisa bergabung di ngisi ya talentnya, editornya, yang ambil gambar segala macam tuh bisa gabung di sini. Iya. Karena kreatif di studio ini bukan cuma buat milik kita, tapi bukan cuma admisi aja yang punya ini gitu Iya, ya kan. betul. Ini punya mahasiswa, silahkan dipakai, silahkan kuncinya juga nggak akan kita batasin. Kalau misalnya hari Sabtu atau Minggu free, mau ngisi di sini, mau cover, mau jadi ngulas soal apapun, mau ngulik apapun di sini juga bisa. Udah dikasih angin segar. Iya, boleh. Jadi daripada udah di set sekian, ya Bu, sekian rapi kan, maksudnya udah sekian banyak alatnya juga udah siapin semuanya. Ya tunggu apa lagi? Tunggu action kalian aja gitu. Betul, teman-teman ditunggu. Nah, baik. Terakhir Bu. Ya, alhamdulillah. Oke. Kan kalau bergabung dengan Akademi Telkom sudah berapa lama Bu? 2 tahun ya? 2 tahun. Oke. Best moment di Akademi Telkom Jakarta. Best moment itu ketika pengumuman Innovillage. Jadi baru-baru aja Bu ya? Ya, sama satu lagi, itu bukan best ya kalau ada Oh, 2 iya. ya. Best, ada lagi nggak apa-apa. Waktu dapat Edom ya. Itu saya kaget banget. Nah, itu bukan untuk capaian-capaian yang luar biasa ya Bu ya. Tentu saja ini akan jadi motivasi sendiri nih Bu, buat rekan-rekan dosen, buat kita yang staff, buat mahasiswa, buat Akademi Telkom Jakarta sendiri. Ya, oke, baik. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya Ibu ya. Boleh. Sesi berikutnya itu maksudnya Ada lagi ya. Ada lagi. Katanya terakhir. Ya terakhir sekarang maksudnya. Lanjut sesi berikutnya di kesempatan yang akan datang. Gitu maksudnya. Ya baik. Salah satu terakhir gini, banget terakhirnya. Banget terakhirnya ya. Pesan untuk mahasiswa. Teman-teman mahasiswa Akademi Telkom Jakarta ya. Kita harus sama-sama kerjasama ya. Saya minta kerjasamanya, saya minta kolaborasinya dari tim yang hebat gitu ya. Saya yakin teman-teman mahasiswa kita memang sudah hebat gitu. Hanya tinggal membangun kepercayaan di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita gitu ya. Ya seperti itu. Jadi ketika sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalkan teman-teman ada yang
ya merasa oh Bu Nadia begini banget sih jadi kemahasiswaan begini banget gitu ya. Susah nih ngelewatin gini gitu. Ya mohon maaf sebelumnya, tapi ya semua itu kita lakukan sesuai prosedur ya. Ketika teman-teman misalkan mau minjam lapangan, mau minjam bukannya dipersulit, memang kondisinya untuk kebaikan teman-teman sendiri gitu kan. Kita nggak bisa sembarangan mengumpulkan mahasiswa ya, dalam gitu. kondisi pandemi seperti dalam ini. kondisi pandemi seperti ini gitu kan. Jadi bukannya mempersulit gitu ya, tapi memang yang kami pikirkan adalah keselamatan dan kepentingan teman-teman. Benar. Itu pasti diutamakan, namanya kita institusi pendidikan gitu untuk mahasiswa gitu. Gak mau kita di-ban kan Bu ya? Enggak. Baik ya, mungkin. jadi husnuzon ya, jangan suuzon aja. Ya, makanya. Baik itu posting Bu ya, positive thinking itu. Jadi dari sekian banyak yang kita bahas tadi, memang banyak sekali Bu yang saya bisa gali lebih lanjut, yang kita jadiin insight lebih, terutama untuk dimulai dari dulu aja. Kita mulai dulu aja Bu ya. Mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu, nggak usah takut Nggak gitu, usah nggak usah takut. takut. Pelan-pelan Pasti pasti bisa. Ya. Karena Kayak semangat bisanya Akatel, yes, yes, we we can. mana? Oke, baik gitu aja teman-teman. Saya akhiri perjumpaan kita pada kesempatan ini. Jumpa lagi di podcast Akatel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.